Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 17 sampai dengan yang ke-33. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Engkau yang telah bermurah hati kepada kami, mengaruniakan kepada kami kitab suci, dan juga mengaruniakan kepada kami waktu untuk membaca, dan juga mengaruniakan kepada kami saudara-saudara dan berbagai macam peralatan untuk kami bisa membaca dengan tepat. Engkau juga yang mengaruniakan kepada kami kemungkinan untuk boleh membaca dengan benar. Pimpinlah kami Tuhan, sehingga pembacaan kitab suci yang berkuasa itu juga sungguh-sungguh akan berkuasa membuat kehidupan kami dikonstruksikan, dibentuk, diarahkan untuk boleh semakin lama semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sementara itu Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Orang-orang yang disuruh oleh Kornelius telah berdiri di depan pintu mencari rumah Simon. Mereka memanggil seseorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus menumpang di rumah itu? Ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh kepadanya, ada 3 orang sedang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apa maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah diberi petunjuk oleh seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang kau katakan. Lalu ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya untuk berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya. Ia sujud di depan kaki Petrus dan menyembahnya. Namun Petrus menegakkan dia sambil berkata, bangkitlah, aku pun hanya manusia saja. Sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang telah berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul atau berkunjung kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Namun Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut seorang pun tidak tahir atau najis. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan untuk datang ketika aku dipanggil. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumahku. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingat di hadapannya. Karena itu suruhlah orang ke Yope untuk memanggil Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpak di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Itulah sebabnya segera kusuruh orang kepadamu, dan engkau baik sekali mau datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, di dalam bagian yang kita baru saja baca ini, kita akan menyoroti satu hal yang penting, yaitu adanya prejudis. Adanya satu buah kebiasaan di antara orang-orang Yahudi untuk mereka tidak bergaul atau berkunjung ke dalam rumahnya orang-orang non-Yahudi, saudara. Ada satu buah pandangan-pandangan yang sudah terbentuk, saudara, yang akhirnya membuat orang itu sangat susah untuk berinteraksi dengan golongan yang lain. Dalam hal ini juga termasuk orang-orang Yahudi dengan orang-orang non-Yahudi. Saudara, kalau kita itu boleh coba untuk membayang-bayangkannya, coba dipikirkan, saudara. Apa sih kira-kira yang membuat Indonesia ini, saudara, pada waktu masih belum jadi Indonesia, saudara, masih ya Nusantara, ada banyak kerajaan, ada banyak wilayah yang berbeda-beda, saudara, di dalam kepulauan ini, saudara, Nusantara ini, saudara, pada waktu itu, saudara, orang-orang yang beragama Kristen, ya, orang-orang dari Belanda itu, orang-orang VOC, ya, saudara, akhirnya kerajaan Belanda, dan juga ada orang-orang Portugis, saudara, yang notabene mereka itu punya latar belakang Kristen, ya, saudara, Kristen, Katolik, saudara, latar belakang penyembah Yesus, ya, dan mereka punya power, mereka punya kuasa. Mereka itu berhasil untuk menundukkan banyak sekali orang, raja-raja, raden-raden, untuk akhirnya menguasai wilayah yang sangat luas ini, saudara. Mereka berhasil untuk membuat tanah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia ini, ya, saudara, Hindia Belanda pada waktu itu, saudara. Tanah itu, saudara, berhasil untuk dibuat melakukan banyak hal yang sebetulnya itu tindakan besar sekali dan melakukan pengorbanan yang besar sekali. Yaitu apa, saudara? Ya, mereka melakukan kerja paksa lah, mereka melakukan tanam paksa, mereka memberikan hasil-hasilnya, menjual dengan harga murah dan lain sebagainya. Pendek kata, sudah, hal yang kita kenal sebagai penjajahan. Mereka, orang-orang Belanda yang jumlahnya tidak banyak itu, sudah, dibandingkan dengan penduduk Hindia Belanda, yang penduduk Nusantara, ya, pasti jumlahnya orang-orang Belanda itu sangat sedikit. Orang-orang kulit putih itu jumlahnya sedikit dibandingkan dengan orang-orang
Ini saya hanya deskriptif ya saudara, hanya deskriptif ya. Orang-orang di bumi Nusantara ini saudara, yang kulitnya kuning seperti orang Tionghoa, digabungkan dengan orang-orang yang kulitnya coklat saudara, yang seringkali disebut sebagai inlander pada waktu itu untuk membuat misalkan saudara, jumlahnya jauh lebih banyak daripada orang-orang kulit putih. Tetapi orang-orang kulit putih itu berhasil ya untuk membuat orang-orang kulit coklat untuk melakukan apa yang mereka mau saudara. Bahkan melakukan apa yang mereka mau, menentang kehendaknya mereka sendiri, dan kita sebutnya sebagai penjajahan saudara. Tapi pertanyaannya saudara, orang-orang itu kan notabene Kristen ya, orang-orang kulit putih itu latar belakangnya Kristen atau Katolik saudara ya. Tetapi saudara, kok mereka tidak berhasil ya untuk menyuruh atau membawa orang-orang berkulit coklat, orang-orang yang kita kenal sebagai inlander atau kadang-kadang disebut pribumi saudara, untuk menjadi orang-orang Kristen. Padahal mereka berhasil untuk membuat orang-orang Nusantara ini untuk menyerahkan hasil buminya kepada Belanda. Kenapa kok tidak berhasil untuk melakukan hal yang sebenarnya jauh lebih simpel ya? Yaitu apa? Ya pergi ke gereja, berdoa menyanyi, berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan dan lain sebagainya. Kenapa kok nggak berhasil sudah? Saya pikir salah satu pendekatannya adalah karena orang-orang itu punya prejudis bahwa orang-orang kulit putih itu jahat. Orang-orang kulit putih itu mereka penjajah, jahat sudah. Berbeda sudah dengan kalau orang itu menyebarkan agama dengan perdagangan sudah. Bagaimanapun juga ketika berinteraksi ya mereka mendapatkan keuntungan. Ada saya jual beli di dalam interaksinya itu ada semacam kesadaran bahwa kamu memberikan satu hal yang baik kepada saya dan saya juga memberikan hal yang baik kepada kamu. Tapi kalau penjajahan kan beda ya sudah. Penjajahan itu kan kamu datang untuk menekan saya dan saya melakukan satu hal yang sebetulnya saya tidak rela sudah. Nah maka sudah muncul prejudis yang isinya itu adalah kurang lebih orang-orang kulit putih itu jahat-jahat. Sementara sudah kalau orang-orang ya dari kulit putih itu yang pergi akhirnya ke Nusantara sudah, mereka ada yang bawa keluarganya, anak-anak kecil sudah, masih 3 tahun, 4 tahun sudah. Mereka juga takut dengan orang-orang berkulit coklat. Kenapa sudah? Ada prejudis juga. Entah diceritain apa itu. Mungkin diceritain bahwa ini orang-orang pedalaman, ini makan orang dan lain sebagainya. Tapi kurang lebih ada prejudis sudah. Kita bisa membayangkan sudah bahwa betapa sulitnya ya orang-orang Italia ya, orang-orang Gentile, orang-orang non-Yahudi sudah untuk berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu punya cerita-cerita ya tentang orang-orang non-Yahudi di mana mereka itu menyuruh perempuan-perempuan melakukan aborsi. Lalu fetusnya dibuang di saluran air atau fetusnya dibuang atau ditanam di bawah rumah, Saudara. Wah, itu ngeri-ngeri sudah gambarannya. Orang Yahudi punya pandangan terhadap orang non-Yahudi ngeri, orang non-Yahudi punya pandangan terhadap orang Yahudi juga aneh-aneh, Saudara. Mereka ini adalah golongan manusia yang aneh lah, susah untuk diatur dan lain sebagainya, Saudara. Namun, Saudara, kita mendapati ya, ada satu hal yang lebih serius di dalam prejudisnya orang Yahudi. Yaitu orang-orang Yahudi itu memiliki agama yang kita kenal sebagai agama Yahudi, yang kitab sucinya adalah Perjanjian Lama, seperti yang saudara dan saya punya. Dan di dalam kitab sucinya mereka, yang juga adalah kitab suci kita itu sudah ada satu buah penekanan terus-menerus bahwa orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang spesial, bangsa pilihan Allah, yang memang sebetulnya tidak boleh intermingle, tidak boleh kawin campur dengan bangsa-bangsa asing sembarangan. Dan ada beberapa bangsa asing yang secara khusus ya di single out dalam Perjanjian Lama sudah dikatakan yang ini kamu nggak boleh, kamu harus basmi semuanya. Bahkan ya orang Girgasi, orang Hewi, orang Kanaan, orang Amori sudah beberapa bangsa itu kamu betul-betul nggak boleh itu. Karena apa? Karena agamanya juga melarang tuh. Jadi ini bukan sekedar prejudis ya tentang orang Yahudi yang mendengarkan cerita-cerita tentang orang non-Yahudi atau orang non-Yahudi yang mendengar cerita tentang orang Yahudi, tetapi orang Yahudi itu punya kitab suci dan dalam kitab sucinya memang diajarin bahwa kamu tidak boleh banyak bergaul dengan mereka, kamu tidak boleh main ke dalam rumahnya mereka, kamu tidak boleh menjadikan dirimu sendiri itu sebagai najis dengan cara berinteraksi dengan orang-orang najis itu, sudah. Oleh karena itu sudah bisa membayangkan betapa sulitnya untuk orang-orang Kristen mula-mula disuruh memberitakan Injil kepada orang-orang non-Kristen. Itu adalah satu buah ide yang sangat susah untuk dibayangkan, saudara. Maka ya, ketika kita Kisah Para Rasul pasal pertama ya, kita mendapatkan catatan ya, engkau akan menjadi saksiku, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu adalah janji Tuhan yang besar, tetapi saudara, masih ada tanda tanya yang besarnya, yaitu gimana caranya ya? Sampai ke ujung bumi kalau diharapkan semuanya itu adalah orang-orang Yahudi kan agak sulit ya. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi dibayangkan itu nanti orang Yahudi saja, sulit kan saudara. Tetapi oke, itu adalah janji Tuhan, akan digenapinya dengan cara bagaimana? Itu masih menjadi semacam kayak bayang-bayang saudara. Namun orang-orang Yahudi itu punya kisi-kisi. Mereka di dalam Perjanjian Lama memang sudah diajarin kok bahwa keturunan Abraham itu harus menjadi berkat bagi semua bangsa. Sudah diajarin, sudah ada kisi-kisinya bahwa Israel itu harus menjadi terang dunia. Israel itu menjadi kerajaan imam atau imamat rajani, bangsa yang pilihan Allah, yang mana nanti melaluinya itu akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Sudah ada sejak dalam Kejadian pasal 12. Mereka akan menjadi terang dunia lah, mereka akan menjadi berkat bagi banyak bangsa yang lain, sudah ada kok. Tetapi sudah, caranya bagaimana ya? Salah satu sudah, cara yang paling normal meskipun agak sulit untuk dibayangkan bisa terjadi dalam skala yang sangat masif. Salah satu cara yang paling normal adalah ya orang-orang non-Yahudi itu mereka harus menjadi Yahudi.
Caranya menjadi Yahudi bagaimana? Caranya menjadi Yahudi ya dengan cara sunat, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita bisa bayangkan itu adalah roadnya, itu adalah jalannya, saudara. Nah, saudara bisa bayangkan ya, ketika misi Kristen mula-mula diajarin bahwa kamu harus menjadi berkat Tuhan sampai ke ujung bumi, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Maka cara yang tidak ada dalam pikirannya kebanyakan orang adalah bagaimana, saudara? Ya, tentu saja. Oke, orang-orang non-Yahudi bisa menerima Injil Tuhan asal mereka menjadi Yahudi, mereka bersunat dulu, saudara. Nah, itu adalah sebuah pemikiran yang sudah mengakar sangat kuat ya di dalam pikiran banyak orang, saudara. Termasuk ya para rasul, saudara. Maka saudara, Petrus mendapatkan penglihatan satu kali, mendapatkan penglihatan dua kali, mendapatkan penglihatan tiga kali, saudara. Dan penekanannya jelas tuh. Apa yang oleh Allah itu tidak haramkan, kamu jangan haramkan. Kamu jangan mengharamkan apa yang Allah nyatakan halal, saudara. Dan Petrus masih bingung-bingung, lalu Roh berkata, lihat tuh, ada orang di bawah yang mencari kamu. Temui dia dan ikuti saja. Mereka disuruh oleh Tuhan. Pendek kata seperti itu, saudara. Lalu setelah turun, mereka menceritakan bahwa Cornelius seperti ini. Lalu besoknya mereka pun berangkat untuk menjumpai Cornelius, saudara. Nah, saudara, kita melihat, saudara, di dalam gambaran yang kita baru saja baca ya. Tentu saja salah satu pertanyaan yang menggema di dalam telinga kita itu adalah bagaimana sih sebetulnya interaksi antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi? Bagaimana sih interaksi dengan orang-orang yang berbeda itu, saudara? Kalau kita mau coba untuk sorot dari kacamata sejarah keselamatan, saudara. Saudara, di dalam perjanjian lama, ini pertemuan yang lalu kita sudah sempat lihat sedikit, saudara. Ada hukum yang sangat ketat berkenaan dengan dietary law. Hukum tentang urusan makan-memakan. Ini bukan sekedar urusan halal dan haram ya, tapi hukum berkenaan dengan dietary law, urusan makan-memakan. Itu adalah makanan apa yang boleh dimakan, makanan apa itu boleh dimakannya dengan cara bagaimana masaknya, lalu makanan yang itu dimakan dengan cara masak bagaimana itu juga dimakannya di dalam waktu kapan, di tempatnya di mana, dan makannya sama siapa, itu semua diatur, saudara. Sebelum makan cuci tangan dulu, lalu semua itu dietary law ya, kalau kita sebutnya secara simpelnya ya, hukum tentang makan-memakan, saudara. Makanannya apa, diolahnya dengan cara bagaimana. Misalkan ya, anak domba, anak kambing jangan dimasak di dalam susu ibunya, misalkan begitu, saudara. Itu kan binatangnya boleh dimakan, tapi cara masaknya harus tertentu, saudara. Makanannya apa, dimasaknya dengan cara apa, lalu dimakannya itu di mana, dimakannya itu kapan, pada waktu seperti apa, dan makannya sama siapa. Itu sangat penting. Makanya dengan cara bagaimana, cuci tangan dulu dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai dietary law, saudara. Karena apa, saudara? Karena di dalam urusan makan-memakan ini, saudara, mereka itu seperti kayak sembari shaping identitasnya mereka sebagai umat Tuhan. Makananmu beda, cara makannya beda, makannya sama siapa juga beda. Karena apa? Karena kamu adalah bangsa yang berbeda. Ini hal utama yang dinyatakan di dalam hukum halal haram makanan itu adalah seperti itu, saudara. Bahwa kamu itu berbeda. Kamu tidak sama dengan bangsa-bangsa lain. Kalau garam itu mau mengasinkan sekitarnya, garamnya sendiri harus berbeda. Garamnya nggak boleh tawar, garamnya harus asin. Sendirinya juga harus berbeda. Tetapi saudara, garam itu tidak boleh stay terus-menerus menjadi garam. Ya, garam terus-menerus jadi garam di dalam kotak saja, ya dia tidak bisa mengasinkan apa-apa. Garam mesti disebar. Tapi untuk garam itu berguna disebar, dia tidak boleh sama dengan yang lain, saudara. Oleh karena itu ada hukum halal haram makanan, saudara. Tetapi someday hukum halal haram makanan itu akan di dalam hal ini, saudara, di break. Bukan berarti bahwa hukum Tuhan bisa berganti. Ada hukum Tuhan yang bisa menjadi obsolete atau expired, saudara. Enggak, saudara. Tetapi saudara, kita mesti perhatikan yang paling dasar itu prinsipnya. Saudara, kita mesti menyadari satu hal ya, bahwa berubah itu tidak sama dengan pelin-pelan. Ada orang berubah itu pelin-pelan, ada, saudara. Ada yang berubah itu pelin-pelan, tapi ada berubah yang bukan berarti pelin-pelan. Berubah justru benar, saudara. Saudara, suatu kali anak Anda mau menyeberang. Ketika anak Anda mau menyeberang, Anda lihat ya, ada mobil berseliweran sangat kencang, saudara. Anda mengatakan kepada anak Anda, tidak boleh nyeberang. Tidak boleh nyeberang. Kalau nyeberang, kamu mati. Tidak boleh nyeberang. Tapi suatu kali ketika sudah situasinya sepi, sono lampu merah, sini lampu merah, lalu zebra cross, sudah kosong, kita ngomong sama anak kita, menyeberang. Kata-kata kita berbeda, saudara. Hukumnya berbeda. Apakah ini artinya kita pelin-pelan? Bukan, saudara. Ini artinya adalah kita mengerti situasi, saudara. Sekarang, saudara, adalah waktunya di mana Injil Tuhan akan tersebar. Ada waktunya di mana umat Tuhan itu perlu di-shape. Identitasmu adalah seperti ini. Kamu berbeda dengan semua bangsa pagan yang lain. Tetapi sekarang waktunya adalah kamu menjadi berkat bagi semua bangsa. Oleh karena itu sudah urusan halal haram makanan, urusan dietary law dibikin longgar. Sekarang waktunya kamu akan intermingle. Kamu akan pergi ke dalam rumahnya orang non-Yahudi. Kamu akan makan bersama dengan mereka. Dan kamu akan beritakan tentang Yesus Kristus. Tapi bagaimana caranya? Apakah suruh mereka bersunat semua? Enggak, sudah. Tetapi kita mesti sadar, sudah. Ini bukan berarti ya, kalau gitu sekarang Tuhan menerima semua ya. Non-Yahudi, kita punya lagu ya, Yesus cinta segala bangsa, semua warna, putih, hitam, dan kuning, semua Tuhan cinta, Yesus cinta segala bangsa. Karena seperti itu, sudah. Sudah, apakah itu artinya ya semua bangsa, ya udah Tuhan pokoknya terima. Ini adalah
sekarang jadi toleran. Di dalam perjanjian lama ketat, sekarang dalam perjanjian baru jadi toleran. Bukan, saudara. Ini bukan urusan menjadi toleran ya. Tetapi kita diajak untuk melihat sesuatu yang jauh lebih mendalam ya. Begini, apakah betul ya bahwa orang-orang non-Yahudi itu sekarang boleh diterima tanpa dia menjadi Yahudi? Ternyata enggak juga loh. Kalau kita coba lihat ya, salah satu ucapan Rasul Paulus. Saya coba bacakan dari 1 Korintus pasal 10 ya. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan mereka semua telah melintasi laut. Saudara, surat 1 Korintus adalah surat yang diberikan kepada orang yang banyak diantaranya non-Yahudi. Ya, sekali lagi ya, banyak diantaranya non-Yahudi. Dan kepada orang-orang yang banyak diantaranya non-Yahudi itu ada kata-kata seperti ini. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan mereka semua telah melintasi laut. Nenek moyang kita. Siapa itu maksudnya, saudara? Ya orang Israel pada zamannya Musa. Loh, ini orang non-Yahudi kok bisa orang Israel itu jadi nenek moyangnya? Iya, karena memang umat Tuhan itu harus jadi Yahudi kok. Atau bahkan ya, kalau kita mau coba pressing lebih lanjut, apakah mereka mesti menjadi orang bersunat? Well, kita boleh katakan juga sih harus menjadi orang bersunat. Di dalam surat Kolose juga dikatakan, saudara, bahwa kita semua sudah disunat juga. Nah ini, saudara, ini Kolose juga adalah satu buah surat yang diberikan kepada orang-orang non-Yahudi ya, mayoritas orang-orang non-Yahudi. Saya coba bacakan bagi kita semua. Surat Kolose pasal 2 ayat 11. Di dalam dia, kamu ini orang-orang jemaat Kolose ya, yang mayoritas bukan Yahudi. Kamu telah disunat. Cuman, ya ini lanjutannya, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Jadi sudah, memang betul loh, sama loh. Kalau mau menerima berkat, Israel mau menjadi berkat, mereka harus spesifik. Umat Tuhan mau menjadi berkat, mereka harus berbeda dengan bangsa yang lain. Tetapi mereka akan masuk kepada bangsa-bangsa yang lain, saudara. Sekarang tetap bangsa-bangsa lain harus jadi dalam tanda kutip Yahudi. Harus jadi dalam tanda kutip orang bersunat. Cuman bersunatnya tidak harus sunat lahiriah. Sunatnya adalah sunat Kristus. Dalam artian mereka akan menjadi orang-orang yang telah digarami. Mereka akan menjadi orang-orang yang telah menerima terang. Saudara, kalau kita lihat ya, Cornelius apakah diterima apa adanya terus-menerus? Ya enggak, saudara. Cornelius salah pun langsung dikasih tahu, saudara. Begitu Petrus datang, dia menyembah, sudah dikatakan, enggak ya, saya ini manusia biasa. Cornelius itu simpatisan terhadap Yudaisme, saudara. Tetapi ya masih belum betul-betul mengerti, saudara. Harus diajarin. Injil Tuhan akan sampai kepada dia, kamu akan digarami, kamu akan menerima terang, dan kamu akan menyinarkan terang itu. Bukan berarti ya semuanya sekarang oke, semuanya sekarang jadi terbuka. Enggak, saudara. Jadi sudah kita mendapati ya, ada hukum halal haram makanan di dalam perjanjian lama. Itu menyatakan bahwa umat Tuhan itu harus menjadi umat Tuhan yang berbeda dengan yang lain. Tetapi sudah sekarang hukum halal haram makanan sudah tidak diberlakukan lagi, dietary law tidak diberlakukan lagi, bukan berarti bangsa Israel tidak lagi menjadi bangsa yang spesial, atau umat Tuhan ya, orang Kristen tidak menjadi bangsa yang spesial. Kita tetap menjadi bangsa yang spesial, cuman hal itu artinya adalah kita menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, menjadi berkat. Bukan dicirikan dengan bersunatnya, dicirikan dengan makan minumnya, tapi dicirikan dengan kehidupan kita yang memuliakan Tuhan. Dan dengan kehidupan yang memuliakan Tuhan ini, kita mengajak banyak orang yang lain untuk juga akhirnya memiliki kehidupan yang sama. Bukan dengan cara bersunat, atau bahkan bukan juga dengan terutama dibaptiskan, bukan dengan pakai kalung salib, sudah, tetapi dengan memiliki pola kehidupan yang sama, yang telah menerima terang, mencerminkan terang, yang mengalami kehidupan yang baru, sudah, yang sudah diasinkan menjadi asin juga. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mengajak kita untuk mendoakan satu buah pokok doa, saudara. Kita meminta kiranya Tuhan memberikan kepada kita satu buah kesadaran yang besar, bahwa kita adalah umat Tuhan yang berbeda dengan bangsa yang lain. Namun kita juga meminta kiranya perbedaan tersebut tidak menjadikan kita itu susah untuk bergaul dengan yang lain. Namun justru dengan pembedaan ini kita mau mengusung pembedaan kita kepada orang-orang yang lain. Dan pembedaan kita bukan karena kita bersunat, pembedaan kita itu bukan karena kita itu sudah dibaptis atau pakai kalung salib, tapi pembedaan kita adalah karena kita ini adalah orang-orang yang menjadi terang dunia di tengah-tengah kegelapan. Baik, rekan-rekan sekalian, kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Kita bertemu di dalam Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita. Terpujilah Tuhan.